Bismillahirrahmanirrahim. Walal qail ta'allamul arabiyyata wa 'allamuhan nasa. Ada pepatah menyatakan, belajarlah kalian bahasa Arab. Setelah kalian sudah paham betul, maka ajarkanlah kepada orang lain. Diambil di sini betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab, karena juga dalam sebuah hadis diterangkan kita dianjurkan, disarankan oleh Rasulullah agar belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasanya Rasulullah, dan bahasa ahli surga. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu saat ini pertemuan yang keempat. Kita membahas tentang mufid. Di dalam matan Jurmiyah, kalam itu kan ada beberapa unsur. Yang pertama al-lafdu, kemudian murakkab, al-mufid. Untuk al-lafdu sudah dibahas, sudah tuntas dulu. Al-murakkab sudah, al-mufid untuk saat ini mari kita cermati dan kita amati bersama. Al-mufid di sini yaitu perkataan bisa dipahami, bisa dikatakan kalam apabila berfaedah. Faedah itu apa? Yaitu ketika orang berbicara, pembicaraannya itu jelas, sehingga orang yang mendengar dan dirinya sendiri tidak butuh untuk bertanya lagi. Contoh seperti ini. Qama Zaidun. Qama Zaidun. Qama berdiri, Zaidun Zaid. Qama sudah berdiri, Zaidun siapa? Zaid, atau bahasa Jawanya qama Zaidun, wis ngatik Zaidun siapa? Zaid. Ucapan demikian ini sudah memberi faedah. Faedahnya yaitu memberi kabar bahwasanya Zaid itu betul-betul berdiri. Ketika siapapun mendengar ungkapan ini, orang itu akan paham isi beritanya bahwasanya Zaid itu berdiri. Beda dengan seperti ini. In qama Zaidun. Apabila berdiri Zaidun siapa Zaid. In qama lamun ngatik Zaidun siapa Zaid. Pernyataan ini berarti tidak berfaedah. Mengapa kok tidak berfaedah? Karena siapa saja yang mendengar perkataan ini timbul pertanyaan. Sebenarnya ya saya menyampaikan kepada pendengar, pada pemirsa saya ini. In qama Zaidun, apabila Zaid berdiri, tentunya kalian semua itu akan bertanya, memangnya kalau Zaid berdiri itu mau diapain? Mau diberi uang, ditempeleng, terus dikeluarkan. Nah, dari pertanyaan, timbul pertanyaan seperti ini, berarti ungkapan in qama Zaidun ini tidak mufid, tidak berfaedah. Nah, kemudian selanjutnya unsur-unsur kalam yang nomor 4. Yang satu kan lafad, 2 murakkab, 3 mufid,
4 bil wat'i. Bil wat'i ini ulama di sini menafsiri dengan dua hal. Yang pertama, bil wat'i ini disengaja. Kalau kita susun ya, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah bil wat'i dengan sengaja. Nah, kalau di mafhum mukhalafah apabila tidak disengaja maka bukan kalam, tidak dianggap. Contohnya seperti orang tidur, ngalindur dalam tidurnya, qoma zaidun. Akal itu sama kata, saya makan ikan. Demikian ini tidak dianggap kalam. Mengapa? Karena dia mengucapkan dalam keadaan tidur atau ngalindur. Pendapat yang kedua, bil wat'i ini diartikan dengan berbahasa Arab. Berarti kalau kita kembali ke definisi dari kalam, berarti kalam adalah 1 berupa lafaz, 2 tersusun, 3 memberi faedah, 4 berbahasa Arab. Lah, diambil dari sini kalau bukan bahasa Arab bukan kalam. Berarti semua kalam itu harus berbahasa Arab. Bahasa Indonesia ya bukan kalam. Bahasa Jawa bukan kalam. Menurut pendapat yang kedua. Kalau bukan selain bahasa Arab bukan kalam, terus gimana dan bahasa kita? Ya, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia yang sudah baku, maka gimana? Nah, menurut orang Arab ya, menurut pendapat yang kedua bukan kalam. Menurut orang Arab, tapi menurut saya pribadi ya tetap dikatakan kalam. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Melayu ya tetap dikatakan kalam menurut saya. Terus kalau tidak dikatakan kalam, mau dikatakan apa? Karena setiap daerah itu mempunyai kalam di sini tidak bisa diukur dengan nahwu. Yang bisa diukur dengan ilmu ini hanya bahasa Arab. Ya. Jadi kalau bahasa Jawa makanya di sini definisi dari kalam itu, kalau lihat ke syarahnya, indan nuhat. Keterangan di pertemuan pertama dulu kalam adalah lafaz yang merokap yang tersusun berfaedah bil wat'i dan sengaja. Semuanya itu indan nuhati menurut ulama nahwu. Tapi kalau menurut selain ulama nahwu, ya bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia ini termasuk kalam. Nah, mungkin itu pertemuan untuk yang saat ini. Semoga memberi manfaat kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.